Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Dan sebetulnya menghayati hidup yang biasa-biasa pun luar biasa. Tetapi seringkali saya merasa kita terlalu tergesa-gesa. Terlalu banyak yang dikerjakan. Sampai kita tidak bisa menikmati apapun juga. Kelihatan sekali ketika kita di tengah hari tiba-tiba sadar bahwa, sudah setengah hari, saya belum buat apa-apa. Atau tiba-tiba malam sudah berlalu dan hanya lelah yang tersisa. Lalu besok mulai sama lagi dan tahu-tahu sudah akhir bulan. Tahun 2026 sudah bulan Mei dan bulan Mei juga sudah pertengahan. Kemana hari-hari itu? Begitu cepat berlalu. Dan saya merasa selalu ketinggalan. Bahkan ketika bangun tidur, sudah kelelahan dan sudah ketinggalan dengan diri sendiri. Yang terus lari, tidak bisa menikmati apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang keliru dengan cara hidup kita. Kita tidak bisa menikmati hidup ini, apalagi boro-boro mensyukurinya. Maka mari kita berusaha untuk lebih tenang, lebih damai. Jangan lari terus. Menurut seorang psikolog yang terkenal, Carl Gustav Jung, dia mengatakan bahwa kita terus lari karena kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita gelisah dengan diri sendiri, ingin terus bergerak, melakukan sesuatu untuk menutupi kekosongan yang begitu terasa berat ketika kita berdiam diri dan hening. Kita perlu belajar untuk melihat apa yang bergerak di dalam diri kita. Kemudian tidak takut dan kemudian lari dengan melakukan banyak hal, tetapi menghadapinya. Kemudian menerimanya. Lalu kemudian antara yang unconscious dan yang conscious, antara yang bawah sadar dan yang sadar menjadi satu. Tidak ada lagi batas antara sadar dan bawah sadar. Dan pada waktu itulah di dalam diri kita tidak ada yang bertentangan. Apa yang negatif tidak kita tekan, kita sembunyikan di bawah kasur. Lalu masuk di dalam alam bawah sadar. Tetapi diterima, disadari, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara sadar dan bawah sadar. Pada waktu itulah kita sungguh-sungguh menjadi diri kita yang sebenarnya, seutuhnya, tanpa ada satupun yang harus dibela, ditolak, atau harus dipertahankan. Karena sudah menjadi satu antara bawah sadar dan sadar, antara keinginan pikiran dan keinginan roh. Tidak ada yang bertentangan. Terjadi harmoni antara badan, pikiran, dan roh. Sehingga tidak ada dua sumber di dalam diri kita yang terus berdebat, saling berlawanan, yang membuat kita lelah bahkan sebelum melakukan apa-apa. Karena itu kita perlu untuk belajar tenang, kemudian hening, lalu lebih sadar, dan pada waktu itu kita membiarkan pikiran-pikiran itu muncul tanpa menghakimi.
tanpa menilai baik dan buruk, dan kemudian menerima semuanya. Termasuk pola-pola lama yang terus berulang, kita sadari, kita biarkan muncul. Ketakutan-ketakutan kita hadapi, tidak perlu lari, kita terima. Kesalahan-kesalahan masa lalu tidak perlu kita singkirkan, tidak juga perlu kita lupakan, karena tidak ada. Apa yang harus dilupakan? Wong itu cuman bayangan, cuman masa lalu yang sudah tidak ada wujudnya. Tidak ada yang perlu dilawan, tidak ada yang perlu dibuang, tidak ada yang perlu disingkirkan. Karena tidak ada. Masa lalu sudah tidak ada. Masa depan juga belum terjadi. Kita hadapi semuanya karena sebetulnya itu adalah bayang-bayang yang sebetulnya sudah berlalu atau belum datang. Sehingga kemudian tidak ada yang tersimpan di bawah kesadaran. Semuanya kita terima, kita sungguh-sungguh menjadi satu dan utuh. Dan kemudian kita tidak tergesa-gesa, karena tidak ada juga yang perlu dikejar. Seringkali ketika kita tergesa-gesa dan mengejar sesuatu, kemudian ditanya dengan sungguh-sungguh, sebetulnya apa yang dikejar? Kita juga tidak bisa menjawab. Kita tergesa-gesa mengejar sesuatu bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi karena gelisah ketika kita berdiam diri. Kita membutuhkan gangguan supaya kita tidak melihat apa yang kita sembunyikan di bawah sadar. Supaya kita tidak saling bertentangan di dalam diri. Lebih baik melakukan sesuatu, sibuk ini dan itu, lalu kemudian lelah di malam hari, daripada duduk tenang dan melihat semuanya muncul. Apa yang mau disembunyikan, apa yang mau dilupakan, apa yang seharusnya dibela, dan itu lebih membuat kita tidak tenang. Tetapi semakin kita lari, semakin kita bergerak, sebetulnya kita semakin gelisah, semakin tidak tenang. Karena apa yang kita sembunyikan itu tetap mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kalau kita sadar bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan, karena memang tidak ada, hanya bayang-bayang pikiran. Tidak ada yang perlu dilupakan karena memang itu sudah tidak ada. Maka kemudian kita bisa menerima apa yang terjadi, sudah terjadi. Apa yang belum terjadi, biarlah nanti menjadi hadiah yang baik dari Tuhan. Lalu tidak ada pertentangan di dalam diri kita. Tidak perlu juga mengisi kekosongan ketika kita harus berdiam diri dan kemudian menikmati apa yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu hidup lebih tenang karena tidak ada yang harus dibela. Hidup lebih nyaman karena tidak ada yang bertentangan. Hidup lebih tenang karena tidak ada yang harus dikejar. Semuanya sudah dianugerahkan Tuhan. Dan Tuhan selalu ada bersama kita. Maka kita tidak perlu pergi kemana-mana. Cukup menyadari dan mengalaminya, kemudian mensyukuri segalanya. Dengan cara seperti itu kemudian hidup menjadi lebih bermakna. Daripada terus-menerus lari dan tahu-tahu hari sudah berakhir, bulan sudah lewat, dan tahun-tahun berlalu begitu saja tanpa kita menikmati apapun juga, hanya rasa lelah dan terus-menerus merasa kurang. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, rasa syukur, dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.